Indonesia, tanah airku, tanah tumpahan darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Tegak bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu.
Mari Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman dalam hidup ini, dan juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita sampai kepada acara pelepasan ya pada hari ini. Dan ini semua karena pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saat ini saya diberikan satu tema untuk kita merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu penyertaannya sempurna. Ayat firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita renungkan pada hari ini adalah dari Mazmur 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 2 hari yang lalu di portal berita Kompas dan juga Detik ada sebuah berita yang menarik perhatian saya. Pada tanggal 2 Mei kemarin ada sebuah berita yang menurut saya ini cukup fenomenal ya. Kenapa? Karena ada seorang pengemudi mobil sendirian dan di dalam mobilnya dia membawa uang tunai sebesar 2,1 miliar. Wow. Uang tunai dibawa dalam sebuah mobil sebanyak 2,1 miliar. Dan uang itu terpecah dalam ratusan ribu dan puluhan ribu. Uniknya uang-uang itu hanya ditutupi dengan plastik dan dilapis dengan terpal. Polisi kemudian menghentikan mobil ini setelah diperiksa karena ada ketakutan jangan-jangan nih uang hasil curian ya atau rampok dari bank mana seperti itu. Tapi ternyata setelah diperiksa surat jalannya, lalu juga surat pengantar dari bank dan juga surat-surat kendaraan bermotornya aman, akhirnya polisi membolehkan kemudian sang pengemudi untuk berjalan. Tetapi polisi memberikan sebuah tawaran bahwa mereka akan mengiringin sang driver ini sampai ke tempat tujuan supaya apa? Uangnya ini aman ya. Dan tidak diganggu oleh penjahat atau perampok yang berusaha untuk mengambil uangnya. Menarik sekali. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya dari informasi di berita ini bahwa sesama manusia itu sebenarnya juga bisa saling tolong-menolong, bahkan bukan hanya sekedar menolong, tetapi polisi tadi mau menyertai sang driver untuk sampai pada tujuannya dengan selamat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sesama manusia bisa saja saling tolong-menolong, bahkan mengawal ya, menyertai. Tetapi kita juga harus ingat bahwa penyertaan manusia itu penuh dengan keterbatasan. Penyertaan manusia itu penuh dengan kelemahan. Tetapi berbeda dengan penyertaan dari Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena penyertaan dari Allah kita sempurna di dalam hidup ini. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Menarik, ada satu frasa lembah kekelaman yang ditulis dalam ayat 4 ini. Dan di dalam Alkitab terjemahan NIV atau New International Version disebutkan bahwa lembah kekelaman itu diterjemahkan dengan the valley of the shadow of death atau lembah bayang-bayang maut atau lembah bayang-bayang kematian. Kalau kita mengamati bagian Alkitab ini, kita akan tahu bahwa konteks ayat ini adalah sebuah penggambaran di mana Allah digambarkan sebagai gembala dan kita umatnya digambarkan sebagai domba-domba. Tetapi gembala di sini bukanlah gembala upahan
yang suka kabur ketika bahaya datang. Tetapi gembala yang dimaksudkan di sini adalah gembala yang sejati, yang berani menghalau binatang buas ataupun pencuri ternak yang datang. Pemazmur di sini membawa kita untuk membayangkan sebuah kondisi yang mengerikan, yaitu lembah yang gelap, mengerikan, berbahaya, di mana di sana banyak binatang buas yang siap menerkam domba-domba, atau ada begitu banyak penyamun bersembunyi yang siap untuk mencuri domba-domba yang lewat. Makanya dikatakan sebagai lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena potensi untuk mati melewati lembah itu sangat besar. Tetapi apa yang membuat kita tenang sekalipun melewati lembah bayang-bayang kematian itu? Apa yang membuat kita tenang? Yang membuat kita tenang adalah kehadiran gembala yang berjanji akan menyertai dan melindungi kita. Gada dan tongkatnya adalah senjata yang membuat kita aman, sehingga kita bisa sampai ke tempat kita dengan selamat. Bapak Ibu dan secara khusus teman-teman kelas 12 yang sudah menyelesaikan pendidikan di tempat ini. Adakah ketakutan kita? Adakah kekhawatiran yang sedang melanda kita saat ini? Mungkin kita akan berpikir, nanti saya sekolah di mana? Nanti saya akan dibiayai oleh siapa? Orang tua saya saat ini sedang mengalami kesulitan finansial. Atau mungkin saya harus tetap studi di kota ini, atau saya harus merantau ke kota lain. Atau mungkin ke negara lain untuk melanjutkan studi saya. Semua kekhawatiran-kekhawatiran ini seringkali datang kepada kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kekhawatiran ini tidak boleh menguasai kita. Dia boleh datang tapi tidak boleh menguasai kita. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berharap penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ia punya jalan keluar terbaik yang bahkan melampaui pikiran kita. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita datang kepadanya? Maukah kita mengandalkan Dia? Maukah kita yakin sepenuhnya akan penyertaannya dalam hidup kita? Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin membacakan satu ayat dari Mazmur 37 ayat 5. Dan biarlah ini menjadi pegangan kita, menjadi komitmen kita untuk melangkah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk renungan pada saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah pribadi yang lemah, yang hanya kuat ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami manusia yang terbatas, yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu. Dan kepada Allah yang maha tahu inilah kami menaruh pengharapan kami. Kami meyakini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang sedang kami gumuli saat ini, boleh kami lalui satu persatu, oleh karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu teman-teman kelas 12. Dan biarlah setiap mereka boleh terus beriman, berharap kepada-Mu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam jumpa dalam acara pelepasan siswa SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo tahun 2020-2021. Tema yang diusung tahun ini adalah penyertaannya sempurna. Sekolah sungguh mengamini bahwa proses belajar sampai pada saat ini bisa kita selesaikan adalah berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Pembelajaran dan ujian-ujian telah dilalui dan kenyataannya anak-anak sudah berhasil. Kalian sudah menuntaskan materi pelajaran. Tetapi
sebenarnya ada ujian yang lebih penting bagi kehidupan kita, terutama saat kita berproses dalam masa-masa seperti ini, yaitu bahwa kalian tetap mendisiplin diri untuk belajar. Bagaimana kalian ini mengalahkan rasa malas, bagaimana mengatur waktu, bagaimana membatasi gadget yang kita gunakan hanya untuk hal-hal yang perlu dan penting. Nah, kalau kalian juga lulus dalam hal seperti itu, kalian adalah seorang pemenang. Kalian dapat menggunakan itu menjadi bekal bagi kehidupan kalian dan belajar kalian di masa yang akan datang. Itu yang disebut sebenarnya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar bukan boleh belajar, boleh tidak, tetapi bagaimana kita ini belajar dengan merdeka, tidak terbatas dari buku-buku saja, tetapi kita bisa belajar dari segala hal. Di atas segala sesuatu, penguasaan materi, penguasaan pengetahuan, haruslah kalian ini mengejar hikmat. Hikmat memampukan kita untuk mengenal Allah melalui pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, dan juga memampukan kita untuk berkomitmen untuk memiliki karakter serupa dengan Kristus. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Bahkan ada yang tercatat selama 16 tahun dari playgroup sampai juga lulus SMA. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan kami mohon maaf apabila di dalam perjalanan pendidikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pesan saya, teruslah belajar, teruslah mengejar hikmat, dan sertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Ibu Riana selaku Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu siswa-siswi kelas 12 angkatan 22 yang mewakili maupun yang ada di rumah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Kristen Kalam Kudus yang mewakili maupun yang berada di rumah. Dan yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 12 angkatan 22 yang mewakili maupun yang berada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita berpikir pelepasan tahun ini dapat dilaksanakan secara tatap muka. Akan tetapi pandemi belum berlalu. Kita tetap berdoa semoga pandemi segera teratasi. Kepada Bapak Ibu siswa-siswi kelas 12, kami mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan. Selama 3 tahun kami boleh mengasuh, mendidik, mengajar putra-putri Bapak Ibu. Bahkan khusus kelas 3 selama 1 tahun ajaran, pembelajaran dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Semua ini boleh berjalan dengan baik dan lancar karena berkat Tuhan adanya. Kami mohon maaf apabila di dalam kami mengajar, mendidik, mengasuh banyak hal yang tidak berkenan. Dan kepada anak-anakku, kami ucapkan selamat. Siswa-siswi kelas 12 angkatan 22
dinyatakan lulus 100%. Pak Wi, Bapak Ibu guru, dan karyawan titip satu pesan. Kelulusan adalah awal perjuangan. Selamat berjuang meniti masa depan bersama dengan Tuhan. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Dengan ucapan syukur, secara simbolik kami serah terimakan kembali anak didik kami ke orang tua siswa. Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mewakili orang tua murid kelas 12. Yang terhormat Ibu Riana Setiadi selaku Direktur Pelaksana, yang terhormat Bapak Wiwoho selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat orang tua murid kelas 12 SMA Kalam Kudus, yang mewakili maupun yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin dan memberkati perjalanan studi anak-anak kami sehingga bisa menyelesaikan tahun terakhir di jenjang SMA. Di tengah situasi pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 14 bulan yang kita semua tidak tahu kapan selesainya, dan kita semua juga tidak tahu seperti apa nanti endingnya. Tentunya tidak mudah bagi kita semua untuk menjalaninya, khususnya bagi guru-guru dan murid-murid yang harus melakukan belajar mengajar secara online. Siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, semua harus bisa. Namun dengan pertolongan Tuhan Yesus, semuanya bisa kita lalui, sehingga anak-anak kami boleh lulus semua. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wiwoho selaku Kepala Sekolah SMA Kalam Kudus dan semua Bapak Ibu guru yang sudah berjerih lelah mendidik dan membimbing anak-anak kami selama ini. Kami juga mohon maaf bila anak-anak kami ada yang nakal dan menjengkelkan. Biarlah Tuhan yang membalas dan memberkati Bapak Ibu guru sekalian. Akhir kata, semoga SMA Kalam Kudus Solo Baru semakin maju, semakin berprestasi, dan semakin berkarya di dalam mendidik generasi penerus bangsa. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diri
cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu. Harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Penyerahan raport dan medali kelulusan kelas 12 MIPA 1 dengan wali kelas Bapak Trinugrahanto, Sarjana Pendidikan. Abraham Gary Hartanto, Amelia Christina Adi Putri, Clara Patricia, Daniel Noverian Setiawan, David Hartono, Evan Aradi Cahyono, Fidela Angelica, Glorius Hermawan, Kathleen Kenny Hartono Ong, Melinda Angelina Kristabel, Mika Angelika Purnomo, Prinsa Yungki, Ruben Josiah Paulus, Ronan Sunjoyo, Shannon Carolina Rahardi, Shannon Malena Santoso, Sheila Vanessa Hartono, Stevia Chandra Irwana, Fanya Valencia Purnomo, Vincent Nathanael Ongko Wijoyo, Yohanes Kellen Wilianto, Yovela Amaris Tejo Setiawan, Sevanya Krisna Nugraha,
Kelas 12 MIPA 2 dengan wali kelas Bapak Novian Aryan Aditya Saputra, Sarjana Komputer. Aldrik Hartono, Aurelia Ivana Santosa, Bella Zeng, Besaleel Firman Leksono, Christian Farel Santiko, Dev Wijaya, Evangeline Berlianita Susanto, Fiona Sevira Purnomo, Immanuel Billy Christian Santoso, Immanuel Brian Susanto, Ivan Hadiono, Jason Farel Tanto Raharjo, Jessica Angela Lukito, Karista Arum Praningsa, Marcia Krisela, Natasha Prasetyo, Prisley Vildeticia Fortenicians, Rerepi Julung Merekah Wanodia Sinandang, Rema Stella Semaya Sutarto, Teresa, Vicencia Giovena Natalia, William Christian, William Ongki Wijaya, Yeri Teguh Budianto. Kelas 12 IPS 1 dengan wali kelas Ibu Maria Iin Patriani, Sarjana Pendidikan. Alexander Williamson, Anthony Stephen, Ariela Novianti, Austin Felix Setia Putra, Carmela Natasia Febiani, Christian Edward Cahyadi, Christopher Adam Sugianto, Cindy Emiliana Salim, Deborah Agnes Nindya Pranya, Gabrielia Dea Permata Sari, Gabriela Felisa Susanto, Jessica Ratnawati, Jessica Vanessa Putri, Jonathan David Shan Willianto, Joshua Kurniawan Halim, Karen Vincente Gumono Saputra, Laura Olivia Saputri, Michelle Talita Sugiarto, Pandu Suryo Priyanto, Rachel Angelin, Samuel Edgard Haryanto, Sean Kela Irawan Tan, Victor Immanuel Kristanto, Vito Antonius Irianto, Sabrina Natali Prasetyo. Kelas 12 IPS 2 dengan wali kelas Ibu Dwi Novitasari, Sarjana Pendidikan.
Alexander Fangki Karelino, Alvin Teguh Raharjo, Angelita Putri Herlambang, David Febrian Sutanto, Deborah Arista Hikmawati, Felicia Kristi Widiat Moko, Jocelyn Andriana, Joseph Vincent Nugroho, Jovan Auris Dewanata, Lian Marela Cahyadi, Matias Dita Haryadi, Michelle Liu, Monica Angelina Alfiani, Moses Valentino Kester, Nadila Putri Maharani, Nanta Niko Felix Kwantoro, Nicholas Adiel Raharjo, Olivia Audrey Juswito, Rafael Radika Buntara, Teddy Setiabudi Sutrisno, Vanessa Alexandra Lianto, William Nathanael Tejo Saputro, Yoel Alan Jason Kusuma, Sabrina Azalia Prasetyo. Kelas 12 IPS 3 dengan wali kelas Bapak Yenika Prasetyo Utomo Sarjana Sastra. Abigail Larasati Prananingrum, Adrian Sebastian Susanto, Aren Daniel Ricci Kristanto, Katrin Kristina Hartono, Evan Patrick Iskandar, Febe Siska Putri, Felicia Budiasih, Henry Setiawan, Ivan Bintang Pamungkas, Jennifer I. Morgan, Jessica Emanuela Soputri, Kendrick Nathan Kristanto, Kenneth Andrew Hindiarto, Kesia Grace Budianto Putri, Kenia Eneke Putri Kuncoro, Lydia Feby Antoni, Michelle Laurencia Yuwono, Randy Yi, Sean Ricardo Handoko, Tabita Enet Prabowo, Fania Karisma Satriawan, William Chandra Kristanto, Yehezkiel Enrico Surya, Yehuda Serafin Santoso, Yusuf Haryanto Wijaya. Pengumuman siswa berprestasi. Siswa dengan nilai sekolah tertinggi pada kelas 12 MIPA. Penghargaan ini akan disampaikan oleh Ibu Nani Yuniatun, Magister Pendidikan. 1. Clara Patricia. 2. Dev Wijaya. 3. Melinda Angelina Kristabel. 4.
siswa dengan nilai sekolah tertinggi pada kelas 12 IPS. 1. William Chandra Kristanto. 2. Carmela Natasia Febiani. 3. Kesha Grace Budianto Putri. 4. Penghargaan siswa dengan prestasi kejuaraan selama tahun pelajaran 2018 hingga tahun 2021. Shannon Malena Santoso. 5. Amelia Christina Adi Putri. 6. Penyerahan kenang-kenangan kepada sekolah yang akan diwakilkan oleh Randy Yi. Mungkin hampir setengah dari waktu kami belajar berubah menggunakan media Google Meet ini, tapi kita berjuang bersama untuk tetap pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan ku
Kesan saya selama mengajar siswa kelas 12 tahun ini, kesannya menyenangkan dan baik ya. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka, tetapi anak-anak bisa tertib, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang mungkin terlambat mengumpulkan tugas atau mungkin tidak bisa bergabung dalam Google Meet, itu mungkin karena gangguan sinyal atau mungkin yang lainnya. Tapi intinya semuanya baik. Dan pesan saya kepada anak kelas 12, siswa kelas 12, tetap semangat, selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, pasti kalian akan berhasil. Sesuai dengan firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sukses selalu ya. Pesan saya pada siswa kelas 12, siswanya semua asik dan menyenangkan. Selama pandemi ini, meskipun kita melakukan pembelajaran online, tetapi kalian tetap punya usaha, bekerja keras untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, ataupun kita bisa menemukan beberapa kendala, tetapi kalian tetap berusaha dan tetap semangat dalam mengumpulkannya. Dan pesan saya untuk siswa kelas 12, kalian harus tetap semangat dalam melanjutkan pendidikan kalian, tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena di dalam kita berharap Tuhan Yesus pasti tidak akan mengecewakan, karena masa depan kalian sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat untuk anak-anak kelas 12, selamat atas kelulusan kalian. Kiranya pembelajaran selama 3 tahun ini berguna untuk kalian untuk bisa menggapai ke pendidikan yang lebih tinggi. Pesan Ibu, selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian, dan yakinlah bahwa bersama dengan Tuhan kalian pasti akan sukses, pasti akan berhasil menggapai cita-citamu di masa depan. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses untuk anak-anak kelas 12. Shalom semuanya, kesan saya selama saya bersekolah di SMA ini, saya merasa sangat senang karena saya bisa bertemu dan mendapat banyak teman serta orang-orang baru di lingkungan dan suasana yang baru. Saya juga bersyukur karena sekolah ini memperhatikan perkembangan siswanya dengan mengadakan berbagai macam event yang menarik dan sangat berguna bagi siswa-siswinya. Dan bagi saya pribadi, yang pada 1,5 tahun pertama menempuh pendidikan jauh dari orang tua dan tinggal sendiri, dan kemudian adanya pandemi ini membuat sistem pembelajaran berubah menjadi daring dan disertai struggle-struggle kehidupan SMA. Itu benar-benar membuat masa-masa SMA, cerita-cerita SMA kita menjadi berbeda dan berkesan. Pesan saya buat sekolah terus maju dan menjadi SMA yang favorit, membanggakan, dan nomor 1 di Sukoharjo. Hai, nama saya Joshua Kurnian Halim dari 12 IPS 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Kalem Kudus yang telah mendidik kami selama 3 tahun ini. Halo, nama saya Deborah Arista dari kelas 12 IPS 2. Mau mengucapkan terima kasih untuk SMA Kristen Kalem Kudus yang telah memberikan 3 tahun memori buat kami semuanya. Pesan saya untuk SMA Kristen Kalem Kudus, sekolah Kristen yang terbaik. Pesan saya untuk SMA Kristen Kalem Kudus, pertahankan untuk nilai biblical principle di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Meskipun kita sedang mengalami pandemi yang menyulitkan,
Tapi aku tetap bersyukur karena kita dapat melaluinya dengan baik hingga lulus. Halo, saya Sandi Kardo dari kelas 12 IPS 3. Kesan saya sangat suka bersekolah di SMA Kalam Kudus karena fasilitasnya lengkap, fasilitas dari kelas hingga olahraganya. Dan saya suka lingkungannya di Kalam Kudus sangat rapi, teratur dan bersih. Jadi membuat siswa nyaman untuk belajar. Dan saya suka guru-gurunya yang ramah dan mengajari kami dengan menyenangkan hingga kami dapat menjadi murid yang lebih teladan dan pintar. Pesan saya, semoga SMA Kristen Kalam Kudus tentunya semakin lebih maju, semakin diberkati Tuhan lebih lagi. Perkenalkan, nama saya Jessica Ratna, saya dari kelas 12 IPS 1. Kesan-pesan saya selama bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus adalah saya senang karena saya mendapatkan pembelajaran dan kegiatan yang bermanfaat bagi saya. Lalu untuk teman-teman yang baik dan selalu support di dalam maupun di luar sekolah. Pesan dan kesan selama sekolah di SMA Kalam Kudus, menurut aku tuh kesannya, menurut aku gurunya tuh banyak yang seru-seru dan juga yang baik-baik. Walaupun ada yang galak, tapi tetap ada baik. Dan juga temennya juga seru-seru, jadi benar-benar betah banget lagi sama Kalam Kudus. Tanya, semoga Kalam Kudus selalu dapat mendidik siswa untuk memiliki pribadi yang lebih baik dan juga dapat membentuk karakter. Hai semuanya, nama aku Lydia Baby Antoni dari 12 IPS 3. Pesan untuk sekolah, semoga cepat bertatap muka, sekolah makin maju, sekolah semakin jaya, dan murid-muridnya juga asik dan aktif. Saya sangat beruntung bisa bersekolah di sini karena sekolah ini telah memberikan banyak sekali pelajaran berharga bagi saya sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya juga beruntung bisa sekolah sini karena saya dapat berkenalan, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru yang sangat mendukung saya, yang sangat suportif. Harapanku semoga sekolah ini dapat melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat sehingga dapat memajukan negara ini. Saya sebagai perwakilan dari kelas 12 IPS 2 ingin mengucapkan banyak terima kasih pada guru-guru yang sudah mendidik kami selama 3 tahun ini. Dan juga maaf bila kami punya banyak salah, semoga dimaafkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk guru-guru yang telah mengajar. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang telah mendidik serta mengajar saya dari kelas 10 hingga kelas 12 ini. Tanpa Bapak Ibu guru semua, saya mungkin tidak bisa bertahan sampai saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang telah mendidik dengan kasih sayang dan juga kedisiplinan bagi kami semua siswanya. Mohon maaf jika selama ini kami melakukan banyak kesalahan dalam tingkah laku dan juga perkataan kami. Saya mewakili teman-teman kelas 12 IPA 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Kami pastikan ilmu tersebut tidak akan sia-sia, tidak akan dibuang begitu saja, karena ilmu tersebut pasti kami pakai selama masa hidup kami. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah mengajar aku kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun ya. Pokoknya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Juga ingin berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendampingi dan mendidik kami juga selama 3 tahun ini. Saya juga mewakili semua teman-teman kelas 42 berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah sabar mengajarkan kami dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Terima kasih untuk segala nasihat, teguran, dan ajaran yang Bapak Ibu guru berikan, dan kami percaya semua itu diberikan sebagai bentuk rasa sayang Bapak Ibu bagi kami. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan ilmunya kepada kami dan berkenan untuk membagikan nasihat-nasihatnya kepada kami sehingga kami dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih kepada guru-guru SMA KK yang telah membimbing saya dan teman-teman saya selama 3 tahun ini.
ucapkan selamat lulus buat teman-teman saya. Kita telah berjuang melewati masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini. Semoga apa yang kita perjuangkan selama ini bisa kita dapatkan dengan hasil yang maksimal. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Buat teman-teman semuanya, sukses di hari-hari kedepannya. Tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara dan jangan menyerah dalam segala keadaan apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman yang menemani dan menghibur sehingga saya bisa memiliki masa SMA yang menyenangkan. Doaku beserta teman-teman semua dalam mencapai mimpi dan cita-citanya. Thank you, see you on top and God bless you. Saya mengucapkan selamat untuk teman-teman semua yang lulus. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk meraih impian serta cita-citamu di masa depan nanti. Halo, aku mau ucapin selamat bagi teman-teman yang udah lulus bareng-bareng di tahun ini. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya dan selalu berguna bagi sesama. Terima kasih. Juga ngucapin selamat untuk teman-teman sederajat aku dari kelas IPS sampai IPA. Selamat atas kelulusan ini. Semoga di masa depan kita semua bisa sukses bersama. Mengucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang udah menciptakan memorial yang banyak di sekolah ini. Tentunya bakal jadi kenangan yang benar-benar tidak bakal terlupakan di dalam hidup aku. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman saya, semoga sukses selalu dan sehat selalu untuk kedepannya. Terima kasih. Untuk teman-teman, selamat sudah lulus. Selamat bagi kalian yang terima di universitas yang kalian pengen. Selamat berjuang di dunia kuliah. Dan juga selamat berjuang juga untuk kalian yang langsung terjun di dunia kerja. Yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan kita semua yang telah berhasil menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMA Kalam Kudus ini. Tetap semangat menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan yang baru di dunia perkuliahan. Tetap andalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. It's time for celebration. Finally
Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini oleh karena anugerahnya kita bisa mengadakan acara pelepasan dan sekaligus ibadah pengucapan syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna kepada anak-anak kita, terutama anak kelas 12 yang sudah menyelesaikan studinya di tempat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong dan menuntun mereka senantiasa, menyelesaikan tanggung jawab mereka kepada orang tua, kepada bangsa ini, dan juga kepada Tuhan. Kita berdoa dan akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih buat campur tangan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami, yang tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, Kau nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada anak-anak kami, anak kelas 12 yang telah 3 tahun menempa ilmu pendidikan di tempat ini. Engkau yang telah menolong kami semua, Bapak Ibu guru yang telah mendidik mereka, dan juga anak-anak-Mu yang tetap bersemangat menghadapi situasi pandemi seperti ini, namun mereka masih tetap semangat untuk belajar. Kami bersyukur menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam anugerah-Mu, Engkau tuntun mereka di dalam kasih setia-Mu untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, mencapai cita-cita mereka. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun pada akhirnya mereka berada. Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah hari ini Engkau pulang dalam damai sejahtera Kristus. Kasih setia Tuhan Allah yang senantiasa menyertai-Mu, menyinari dengan wajah-Nya, sehingga apa yang Kau kerjakan senantiasa dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.